gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun kembali lagi bersama Api dong di YouTube Persib Rebels ya. Kali ini kita akan bacot santuy teman-teman ya, di mana kita akan mereview ya, menganalisa dan ya dengan sedikit-sedikit kemasan yang menarik ya. Di pertandingan Madura versus Persib Bandung ya, yang berakhir dengan skor Madura 1 Persib 4. Anjir bintang oh iya mah tilu keneh, bintang 4-nya. Waduh ya menarik sesuai prediksi dan jujur orang teu kaget sih, teu kaget karena geus pasti menang cek urang teh legeng legeng legeng. Ya, oke di menit-menit awal sebenarnya memang agak kesulitan Persib di mana susah mengembangkan permainannya. Terlihat, tidak adanya Tom Hai dan duet antara Klok dan Luciano belum perform gitu, belum klop gitu, lebih klop gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu gitu dan menit bermain, akhirnya pemecah kebuntuan datang dari Luciano, tendangan geledek antarkan Persib menjadi unggul yang sebelumnya di video sebelumnya orang geus menebak dan memprediksi bahwa Persib akan unggul lebih dulu ya, eta geus jelas ya dan akhirnya eta tercipta gol indah, eta gelo sih, gelo gelo gelo. Eta kuduna masuk puskas deh, masuk puskasnya. Heeh. Soalnya dunia harus tahu gitu bahwa Persib juga mampu menciptakan sebuah gol indah gitu, bukan sesuatu hal yang sulit, anjing. Ya Luciano, itu bagus sih karena keputusan yang cukup tepat di mana Luciano tidak terkawal dan tidak termarking juga, tidak ada yang berusaha untuk memblok tendangannya dan terjadilah gol yang spektakuler ya. Lalu, di mana terjadi kornal sudut sepak pojok lah mun namanya, sepak pojok Barba ya, Barba geus lila teu main, sakalina main ngasupkeun, ieu pemain gelo 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 sih ya. Ya 2 kali absen dikarenakan gak enak badan dan sempat dikerok cenah. Sempat dikerok, tapi akhirnya Barba mampu memperbanyak keunggulan ya lewat sundulan dari sepak pojok. Wah eta mahal sih sundulan. Sundulan dengan diving header, jam header sorry, jam berlompat jam headerna jauh pisan sih eta. Barba unggul di antara bek-bek lainnya, lalu menyelesaikan dengan sundulan yang sangat indah memantul ke tanah dan terciptalah sebuah gol. Miswar Saputra tidak banyak berbicara dari Janjar. Waduh. Oke, dan akhirnya di mana, Julio Cesar dikenakan handsball ya, dikatakan handsball dan itu sudah dicek VAR, bukan dicek keseluruhan seperti itu ya, tapi ada konfirmasi dari wasit VAR gitu kan bahwa terjadinya handsball di kotak penalti dari scrimmage ya, dimulai dari scrimmage dan akhirnya Balotelli gitu kan mampu menyelesaikan dengan baik. Bukan sesuatu hal yang mengagetkan dan bukan sesuatu hal yang masalah. Kenapa? Karena Persib langsung membalas tanpa kasihan kepada Madura ya, dimana harusnya eta berpotensi penalti, bahkan komentator juga wah penalti nih penalti, tapi kan akhirnya Mbappe baros naonan sih penalti geus we langsung cokot menyelesaikan dengan indahnya, merebut dari bek lawan yang mungkin kaget karena Baros dari belakang ya mengambil capping shooting terjadilah gol ya. Anu paling menarik gol Tom Hai sih, gelo. Tom Hai akhirnya memasukkan, berhasil menciptakan sebuah gol di pertandingan melawan Madura. Ya dari Persib Rebel itu ada jersey Tom Hai nya edisi player issue dari Tom Hai ya. Sanu nebak sok ya langsung komen di IG Persib Rebel ya. Ya Tom Hai gol yang sangat ciamik, indah, menyusur datar di tanah, bahkan Miswar Saputra tidak mampu mengantisipasi tendangan cepat dari Tom Hai ja. Kade eta tendangan lain sembarang tendangan, eta tendangan teh tendangan 17 boy kade ti-ati ya. Dan berakhirlah skor 1-4 ya. Persib berpesta gol di Bangkalan ya.
sebenarnya sih mempunyai histori indah cek orangnya dan akhirnya terulang kembali. Cuman di mana waktu itu series championship kita mampu menang 1-3 juga, penalti juga gitu kan Madura. Hampir dejavu gitu. Cuman kita, di musim ini mampu lebih besar sih keunggulannya yaitu 1-4 dan meyakinkan. Secara kualitas cek urang ge, secara kualitas sangat jauh. Ibarat mah aduh materi pemainna ngeri jauh sih. Mun motor mah anu hiji bebek, nu hiji sport anjing gitu. Kayaan materi Persib teh edan pisan yang seharusnya emang harus seperti itu. Jadi gak perlu kaget sih, sebenarnya mah teu kudu kaget sih Persib bermain bagus karena lawannya lawannya juga maaf ya, maksudnya bukan meremehkan tapi di bawah kualitas Persib ya emang harus menang lah. Jadi henteu kaget, tapi overall Persib bermain bagus karena sebelumnya ada ucapan yang cukup mengagetkan dari Bojan Hodak, ada beberapa pemain yang tidak pantas dan tidak layak untuk bermain di tim ini cenah. Wah, eta para pemain jigana teu sare tah hanya 3 poe 3 peuting mikiran, "Aduh ieu ka urang nya, ka urang lain nya, ka urang teh nya." Terus pasti gitu, jadi mode seriusnya nih Sandi Ramdhani yang sebelumnya, melawan Lyon City pun sekarang jauh lebih baik ya. Terus ada Bergwinho gitu kan, Bergwinho bermain biasa, tampil apik meskipun beberapa kali peluang mungkin dari segi finishing sih untuk Bergwinho boleh diperbaikinya kritikan ti urang khususnya, Ramon ya anjir, si Ramon teh urang bingung emang si Ramonna goreng finishingna atau emang can milikna ya. Tapi ada beberapa peluang yang emang harusnya gol, tapi Miswar Saputra mampu mengantisipasi itu men-save peluang-peluang dari Ramon ya. Banyak lah dari tendangan, sundulan, tapi Ramon belum pecah telurnya. Waduh karunya malah lebih dulu Tom Hai ya. Kan kumaha gitu. Tugas striker tuh menciptakan sebuah gol, ya emang gitu. Tapi kan sisi lain Ramon banyak kontribusinya gitu di lapangan dan anehna ku Tom Hai ya lebih dulunya. Oke, dan sekarang Persib langsung ke posisi ketiganya di bawah Persija, di bawah Borneo. Ya. Langsung ini di pekan kali ini tuh banyak di luar dugaan BMKG. Kenapa? Borneo kalah. Itu sesuatu berita yang sangat menyenangkan bagi bobotoh juga kan. Borneo kalah di kandang sendiri melawan Bali United gitu. Jadi untuk Borneo makanya sebelum melawan Bali itu tonton dulu ya di Persib gitu kan. Jadi tahu tutor Persija mampu menang di hadapan, penontonnya di GBK 2-0 ya. Dan itu di menit-menit akhir nih terjadi. Nah, tapi kita akan membahas pertandingan ini. Ini jelas sih kemenangan ini sangat mempengaruhi kepada mentalitas Persib karena sebelumnya kita menelan kekalahan di Singapura ya, melawan Lyon City dan mendapatkan kepercayaan diri kembali ketika mampu menang melawan Madura. Ya, ini modal yang sangat penting karena di pekan ini berarti ya, di pekan ini kita akan menghadapi lawan yang sangat sulit ya, menurut orang sangat sulit. Meskipun Borneo kalah melawan Bali bukan suatu hal yang mustahil. Borneo ingin bangkit melawan Persib nanti di GBLA. Tapi hampura ieu nya hati-hati. Borneo di beberapa pertandingan terakhir bermain di GBLA melawan Persib belum pernah menang ya. Jadi hati-hati ya. Dan Persib juga tidak mungkin semudah mengalah itu kan. Ya. Oke, untuk berbicara Persib dan Borneo mungkin next time di segmen berikutnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di segmen berikutnya.